Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikiran Dani Rahman dengan NIM 4172113, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, yaitu dosennya Bapak Muhammad Usman SIP MSI. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuangan desa yang berada di Desa Sinanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Apa sih keuangan desa itu? Jadi berdasarkan paparan yang diberikan oleh Pak Usman, beliau mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lalu kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh dengan keuangan desa itu dinamakan aset desa. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa ini, pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan diantaranya antara lain Peraturan Kementerian Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola transfer pemerintah pusat, pemerintah desa juga mengalokasi dana desa atau ADD bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta pendapatan asli desa atau yang disingkat PADS. Secara regulatif, semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengelolaan keuangan desa, hal yang tercantum berupa dana desa itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 8, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Karena dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan.
Karena rumah saya dekat dari Desa Sinanglaya, jadi saya akan menampilkan transparansi keuangan Desa Sinanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dalam website resmi Desa Sinanglaya, di sini tertera anggaran belanja Desa Sinanglaya tahun 2022 sebesar Rp2.221.235.700. Di antaranya pendapatan asli desa sebesar Rp8.400.000, dana desa sebesar Rp932.262.000 yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa senilai Rp565 juta, bidang pelaksanaan pemerintah desa sebesar Rp1.035.518.500, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp71.250.000, bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp89.681.200, dan penanggulangan bencana keadaan darurat sebesar Rp459.781.000. Setelah saya menampilkan hasil data keuangan Desa Sinanglaya ini, emang apa saja sih isi perencanaan desa itu? Menurut Pak Usman, dalam pengelolaan keuangan desa ada 8 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada kewenangan desa, pembentukan desa, sumber pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, evaluasi APBD setahun lalu, tata cara penyusunan Perdes, pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes, dan perubahan APBDes. Yang pertama ada kewenangan desa, yaitu di mana uang yang mengikuti fungsi, dan jika tidak ada kewenangan tidak boleh digunakan. Yang kedua ada pembentukan desa, di mana ada 2 pertimbangan, yaitu pembentukan desa dan pemekaran desa, di mana anggaran pembiayaan akan muncul dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dan desa induk harus menganggarkan pembiayaan saat proses persiapan dan masa transisi desa baru atau sampai dengan pembentukan kelembagaan desa. Yang ketiga ada sumber pendapatan desa. Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang pertama sumber pendapatan desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan pendapatan asli desa. Yang kedua dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga ada alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari kabupaten. Keempat, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten. Dan yang terakhir, pendapatan lain desa yang sah. Ini semua sudah tertera dalam data keuangan di website resmi Desa Sinanglaya. Yang keempat ada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selalu ada dari pencalonan kepala desa hingga akhir masa periode. Yang kelima, evaluasi APBD setahun lalu. Gunanya untuk mengetahui dalam 1 tahun kepala desa ini gagal atau berhasil menjalankan tugasnya. Jika berhasil, maka programnya akan dilanjutkan, dan jika gagal, maka tidak dilanjutkan untuk menerapkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Yang keenam, menyusun APBDes dan Perdes. Rancangan Perdes dan APBDes harus disepakati bersama oleh Kades dan BPD, lalu disampaikan kepada Bupati melalui camat dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember. Yang ketujuh, pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes. Pelaksanaan APBDes harus hemat, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan pemerintah desa. Kedelapan dan yang terakhir, perubahan APBDes. Jika kebijakan umum APBDes tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja, maka APBDes harus diubah. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih sebelumnya harus digunakan untuk anggaran berjalan di tahun berikutnya.
keadaan darurat atau keadaan luar biasa sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai situasi dan kondisi. Jadi, agar pengelolaan keuangan desa berjalan baik, maka 8 faktor itu harus dipertimbangkan oleh desa. Sinanglaya mengingat keuangan desa tidak berpuluh-puluh miliar. Jadi, anggaran desa harus dilakukan secara efisien dan hemat. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, pemerintah desa, khususnya aparatur desa, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga dapat menerapkan sistem akuntansi di dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau yang disingkat PT PKD, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan. Untuk menatausahakan keuangan desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk membantu tugas bendahara desa ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka meluncurkan aplikasi software sistem keuangan desa atau disingkat Siskedes. Siskedes ini juga diharapkan dapat membantu bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan sekretaris desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa atau Siskedes merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskedes ini dulunya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah atau disingkat dengan SIMDA. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP telah mengembangkan aplikasi Siskedes sebagai alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sumber daya manusia atau yang disingkat SDM dan juga jaringan internet yang kurang memadai dalam setiap pengimplementasiannya sebuah program, sarana dan prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya program tersebut agar pelaporan keuangan desa pada setiap tahun dapat berjalan dengan baik dan transparansi. Secara umum, efektivitas sangat diperlukan.
agar penerapan Siskedes dapat dipergunakan sesuai kebutuhan aparatur pemerintah desa sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban desa ke pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo pada tahun 2002, dia mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi telah tercapai, maka dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan pengertian tentang keuangan desa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.